Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, di hari Jumat guys, tanggal 17 Maret 2023. Oke guys, kita langsung update aja bagaimana keadaan global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini mengalami kenaikan di 3,85% guys. Ini keren banget ya. Dan tentu saja ini adalah hasil kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya. Dan bisa kalian lihat di sini untuk Bitcoin kenaikannya dalam waktu 24 jam ini di 4,8% guys. Cukup bagus banget. Dan bisa kalian lihat di sini ya dalam waktu 1 minggu mengalami kenaikan di 27% guys. Ini keren banget ya. Begitu juga dengan Ethereum dalam waktu 24 jam naik juga di 2,59 meskipun lebih kecil ya dari Bitcoin. Tapi kalau kita lihat dalam waktu 7 hari kenaikannya juga cukup lumayan di 18% guys. Begitu juga dengan BNB guys, dalam waktu 7 hari naiknya 19% guys. Lebih bagus ya daripada Ethereum, dan untuk hari ini kenaikannya di 5%. Kemudian untuk XRP ini masih belum terlihat ya pergerakan yang signifikan, bahkan untuk hari ini pun masih tipis ya untuk perubahannya, dan justru dalam waktu 1 minggu ini masih bisa dibilang merah di 2,3% guys. Cardano masih hijau dalam waktu 24 jam ya di 1,2%, Polygon di 3%, Dogecoin 3%, Solana, Polkadot, Shiba Inu, dan beberapa altcoin lain ini sepertinya pergerakannya masih kalah ya dibandingkan dengan beberapa kripto terbesar ya di urutan 1-5 tadi ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan harga seperti yang terlihat dari chart Bitcoin di sini ya. Ini menunjukkan tren positif guys, dan seperti yang saya bilang kemarin ya, tampaknya optimisme ataupun stimulus dari sentimen positif para investor ini masih berlanjut guys. Terlihat dari close candle kemarin ya, hijau tebal, dan hari ini pun masih menunjukkan kenaikannya guys. Meskipun volumenya masih bisa dibilang kecil ya kalau kita lihat di sini, tapi ini tanda yang bagus, artinya optimisme dari para investor ini masih bagus ya, menyusul adanya The Fed yang kemungkinan akan mengkaji ulang ya keputusan mereka untuk menaikkan suku bunganya lagi guys, setelah efek yang ditimbulkan dari kenaikan suku bunga yang cukup agresif beberapa waktu lalu yang mengakibatkan 3 bank besar di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan guys. Oke, kita masih menunggu kira-kira mau dibawa kemana ya untuk Bitcoin ini guys. Apakah akan lanjut naik terus guys, mencoba retest di area resisten ini, atau akan mencoba retest di area resisten di sini guys pada saat kemarin ATH beberapa saat kemarin ya di time frame daily-nya di sekitaran harga 26.500 ya. Mungkin akan mencoba retest di area resisten itu kemudian akan turun lagi guys. Bisa saja seperti itu ya, tapi kita tidak tahu nanti seperti apa pergerakannya guys, dan kita doakan aja semoga skenario untuk mencoba retest di resisten ini akan terjadi guys, karena ini akan sangat bagus banget buat perkembangan ataupun tren lain dari Bitcoin ini guys. Kita nanti akan update lagi guys, dan untuk hari ini ya kita ingin menginformasikan salah satu project yang bisa dibilang projectnya ini sangat dinanti-nantikan untuk airdropnya guys, dan kita juga sudah pernah merekomendasikan untuk mencoba ya ekosistem dari project ini agar jika suatu saat nanti ada project airdropnya maka kita mempunyai peluang yang lebih besar untuk bisa mendapatkan airdropnya. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mungkin sudah melakukan beberapa task ataupun tugas-tugas ya di ekosistem project ini sehingga kalian mendapatkan kesempatan airdropnya. Oke, projectnya apa? Mungkin kalian penasaran ya. Projectnya yaitu Arbitrum guys, dimana Arbitrum ini sudah mengumumkan ya secara resmi bahwa Arbitrum akan mengeluarkan tokennya, dan sekarang ini sedang mengadakan airdrop yang kalau tidak salah ya akan diluncurkan airdropnya pada tanggal 23 Maret bulan ini guys. Oke, kita baca aja informasinya ya. Sesuai yang dilansir dari theblock.co bahwa airdrop dari Arbitrum guys yang telah lama ditunggu-tunggu ini akan ditayangkan minggu depan dengan DAO yang dijalankan sendiri. Project Layer 2 Arbitrum akan meluncurkan token tata kelola dengan ticker ARB kepada anggota komunitasnya ya pada tanggal 23 Maret nanti. Hal ini membawa Arbitrum selangkah lebih dekat untuk sepenuhnya terdesentralisasi guys. Token ini akan mengontrol tata kelola jaringan Arbitrum One dan juga Arbitrum Nova melalui DAO atau Decentralized Autonomous Organization guys, yang akan didukung oleh Dewan Keamanan menurut dokumen tata kelola dan konstitusi yang baru saja
sudah ditulis. Airdrop akan mewakili 12,75% dari total pasokan token, dan token akan diberikan kepada mereka yang telah menggunakan jaringan selama setahun terakhir ini guys. Dan token tidak akan digunakan ya untuk membayar biaya transaksi di jaringan ini. Tujuan dari airdrop dan tujuan token benar-benar untuk memberikan kekuasaan tata kelola kepada anggota komunitas dan mencoba mengidentifikasi anggota komunitas yang sebenarnya yang aktif dalam rantai atau blockchain-nya guys, yang berpartisipasi dan akan berpartisipasi tentunya. Kata Stephen Goldfeder sebagai CEO dari Off-Chain Labs, pembuat Arbitrum, dalam sebuah wawancaranya. Dan yang paling unik ya dari transisi ini adalah bentuk tata kelola Arbitrum akan menjadi DAO atau Decentralized Autonomous Organization guys, yang dapat dijalankan sendiri guys. Ini berarti bahwa anggota tata kelola akan dapat melewati peningkatan protokol yang secara otomatis akan diterapkan secara on-chain. Dengan demikian, maka Off-Chain Labs telah menggunakan bentuk desentralisasi yang lebih radikal sebagai salah satu yang menurut Goldfeder mutlak diperlukan. Saya pikir ini adalah satu-satunya cara untuk melakukan desentralisasi, kata Goldfeder. Jika tidak dijalankan sendiri, artinya DAO hanyalah sebuah sinyal dan ada beberapa orang yang memiliki kunci untuk melakukannya. Dan mereka dapat atau tidak dapat melepaskan diri dari DAO ini guys. Dan ini hanyalah sebuah kepercayaan. Yang kami inginkan adalah sistem terdesentralisasi yang tidak bergantung pada kepercayaan di tempat-tempat yang penting. Off-Chain Labs juga merilis Arbitrum Orbit, sebuah cara bagi para pengembang untuk membangun jaringan layer 3 di atas Arbitrum guys. Jadi sistem tata kelola yang baru dibentuk akan dapat menyetujui lisensi untuk jaringan layer 2 lainnya yang menetap di Ethereum menggunakan teknologi Arbitrum. Detail utama dari airdrop Arbitrum ini guys. Token tata kelola akan menjadi milik jaringan Arbitrum One, tetapi juga akan digunakan untuk mengatur jaringan Arbitrum Nova dan jaringan layer 2 lainnya yang secara resmi didukung oleh DAO. Airdrop akan membagikan 11,6% dari total pasokan kepada pengguna Arbitrum dengan tambahan 1,1% untuk DAO di ekosistem Arbitrum dan protokol Guild, DAO yang terdiri dari pengembang Ethereum. Sebagian besar pasokan, sekitar 42,8% ya, akan diberikan kepada Arbitrum Foundation yang akan berada di bawah kendali DAO Arbitrum yang baru dibentuk. Kriteria untuk airdrop ke DAO termasuk nilai total yang terkunci dalam protokol dan berapa lama mereka berada di Arbitrum. Goldfeder berharap DAO akan menemukan cara untuk mendistribusikan token ini kepada pengguna dengan cara tertentu. Penerima airdrop akan dapat memeriksa saldo mereka ya mulai hari ini dan akan dapat mengklaim token dalam waktu seminggu. Alasan untuk minggu ini adalah untuk memberikan waktu bagi orang-orang ya untuk menjalankan diri mereka sebagai delegasi dan bagi penerima airdrop untuk mendelegasikan token mereka kepada delegasi tersebut. Arbitrum Foundation akan menyetujui delegasi selama waktu ini guys. Off-Chain Labs belum berkomunikasi dengan bursa terpusat manapun ya untuk mendaftarkan token Arbitrum. Ini menurut dari Goldfeder. Jadi kita tunggu aja nanti exchange mana yang akan segera merilis untuk token ARB ini guys ya. Kemudian dalam mengejar desentralisasi yang lebih luas ya, Off-Chain Labs ini memilih untuk menggunakan DAO yang menjalankan sendiri untuk mengambil alih kepemilikan jaringan Arbitrum One dan juga Arbitrum Nova. DAO ini juga akan memiliki dewan keamanan yang dapat melakukan kontrol dalam keadaan tertentu guys. Biasanya sebagian besar dari DAO ini akan membiarkan pemegang token tata kelola memberikan suara melalui proposal ya. Dan kemudian tim inti project melaksanakan hasilnya dengan membuat perubahan pada kode jaringannya. Yang berbeda dengan DAO yang dijalankan sendiri adalah bisnis kode secara otomatis ini akan diubah ya mengikuti hasil akhir. Dan ini berarti DAO memiliki kontrol langsung atas jaringan ini guys. Namun, menjadi DAO yang mengeksekusi sendiri memiliki beberapa resiko ya. Dan jika aktor jahat bisa mendapatkan perubahan kode melalui proses pemungutan suara, maka perubahan tersebut akan diterapkan secara otomatis ya pada kode tersebut. Hal ini terjadi pada sebuah proyek bernama Beanstalk, di mana seorang aktor jahat menggunakan pinjaman kilat untuk mendapatkan token yang cukup untuk meloloskan pemungutan suara yang menyetujui pemindahan dana sebesar 182 juta dolar ya ke dalam wallet mereka sendiri. Belum lagi apa yang terjadi dengan the DAO tersebut guys.
Jika Anda menginginkan sistem yang terdesentralisasi, maka Anda tidak dapat memiliki sistem terpusat yang menyamar sebagai sistem yang terdesentralisasi, kata Goldfeder. Dan itulah sebabnya Anda tahu saya sangat bersemangat ya di sini dan saya tidak perlu khawatir dengan risikonya. Dan tahu bahwa kami memiliki dewan keamanan dan semua anggota komunitas yang memiliki reputasi tinggi yang akan mengambil peran penting ya dalam memastikan bahwa rantai ini aman dari waktu ke waktu, guys. Dewan keamanan dari Arbitrum ini ya adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 12 anggota yang memiliki kontrol gabungan atas basis kode Arbitrum, setara dengan kontrol Arbitrum DAO. Para anggota ini dapat melakukan intervensi dengan tindakan segera dalam kasus keadaan darurat, selama setidaknya 9 anggota mengkoordinasi dan dapat mempercepat proses tata kelola untuk situasi non-darurat. Anggota dewan awal yang akan berubah setiap 6 hingga 12 bulan, termasuk salah satu pendiri Seller Network yaitu Modong, kemudian CEO Layer Zero Labs yaitu Brian Pellegrino, kemudian peneliti dari Ethereum yaitu Justin Drake, dan 3 anggota tim Off-Chain Labs. Meskipun DAO yang mengeksekusi sendiri ya untuk menggerakkan Arbitrum menuju desentralisasi penuh, ia tidak akan sepenuhnya berada di sana, guys. Dan saat ini Arbitrum itu memiliki lebih dari 10 pihak yang memiliki izin yang beroperasi sebagai validator di jaringan dan memeriksa kecurangan. Ditambah lagi sequencer yang memerintahkan transaksi belum terdesentralisasi, guys. Meskipun demikian, sequencer tidak dapat dipercaya, kata Goldfeder, karena tidak dapat memaksa transaksi yang buruk atau mencuri dana. Arbitrum adalah jaringan layer 2 yang menggunakan rollup optimis untuk mengumpulkan transaksi ke blockchain Ethereum layer 1, guys. Jaringan layer 3 yang dibangun di atas Arbitrum akan menggunakan rollup yang sama untuk menggabungkan transaksi ke Arbitrum, yang kemudian akan digulirkan ke Ethereum. Ini akan memungkinkan peningkatan throughput dengan biaya yang relatif rendah. Pengembang yang membangun jaringan layer 3 tersebut diberikan lisensi abadi ya untuk menggunakan dan mengubah kode sumber Arbitrum sesuka mereka. Hal ini akan memungkinkan pembuatan rantai khusus aplikasi atau rantai umum di atas Arbitrum. Ini sedikit berbeda ya dengan pendekatan saingannya yaitu layer 2 Optimism, dan alih-alih berfokus pada jaringan layer 3, Optimism mencoba mendorong pembuatan banyak jaringan layer 2 berdasarkan tumpukan kodenya yang semuanya dapat terhubung satu sama lain, guys. Ini telah mengklaim Coinbase sebagai salah satu pelopor pertamanya. Dalam situasi ini, Goldfeder menyarankan ya agar tata kelola Arbitrum dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti apakah akan ada keuntungan dari hal tersebut, serta apakah proyek tersebut akan kompetitif. Namun pada akhirnya keputusan seperti itu sekarang ada di tangan komunitas. Itu sedikit info dan pengenalan dari Arbitrum itu. Kemudian kita lanjut ya, bagaimana kita bisa memeriksa kelayakan untuk token ARB ini, guys, seperti yang dilansir ya dari cryptonews.com ini. Jadi Arbitrum ini berkolaborasi dengan Nansen, guys, sebuah perusahaan analitik kripto, untuk menentukan kelayakan token ARB berdasarkan aktivitas dari penggunanya. Pengguna yang memenuhi syarat ini dapat mengklaim token dengan mengunjungi situs web resmi dari Arbitrum. Nanti kita akan coba ya websitenya. Dan total sirkulasi dari token ARB yang akan menjadi 10 miliar dengan 56% dikontrol oleh komunitas dan 44% nanti akan dialokasikan ya untuk investor dan kontributor inti Off-Chain Labs. Token ARB ini akan digunakan ya secara eksklusif untuk tata kelola dari protokol yang memungkinkan pemegangnya untuk memberikan suara ya pada perubahan kode. Dewan keamanan yang beranggotakan 12 orang yang tadi ya diatur oleh Arbitrum DAO akan memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan bug yang lebih cepat. Kemudian untuk lebih jelasnya, guys, seperti yang dilansir dari akun resmi Miles Dasher, dia seorang analis kripto yang cukup kredibel ya, dengan followernya sudah ratusan ribu, guys. Dan dia mengumumkan di sini bahwa Arbitrum baru saja mengumumkan airdrop ya untuk token ARB yang sangat dinanti-nantikan, guys. Dan ini akan menjadi salah satu airdrop terbesar ya dalam sejarah kripto katanya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, guys. Yang pertama tentu saja dari token ARB itu sendiri, baik dari use case dan juga tokenomics-nya. Kemudian bagaimana kita bisa mengecek apakah kita itu mempunyai kualifikasi untuk bisa mendapatkan airdropnya. Kemudian estimasi ya ataupun perkiraan token dari Arbitrum ini yaitu ARB ya setelah nanti kemungkinan listing di beberapa exchange besar. Kemudian ekspektasi ya dari pengaruh ataupun impact dari airdrop ini, guys, dan juga ekosistem flow-nya.
ini akan seperti apa, dan di sini dia memaparkan pendapatnya. Dan kita langsung saja ke pemaparan bagaimana caranya kita bisa mengecek ya apakah kita itu mempunyai kualifikasi dari airdrop ARB ini guys. Untuk tokenomics-nya kalian bisa cek sendiri nanti ya. Nah, ini adalah airdrop details-nya, sekitar 11,62% ya dari ARB token supply ini akan di airdropkan kepada wallet yang eligible atau dompet yang memenuhi syarat guys ya. Nah, untuk snapshot-nya ini sudah diambil ya pada bulan Februari kemarin. Jadi saya ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang mungkin sebelum bulan Februari kemarin mereka atau kalian ini sudah melakukan beberapa task ataupun tugas ya di ekosistem Arbitrum ini, dan ini adalah tugas-tugasnya yaitu bridge to Arbitrum, jadi menggunakan ekosistem Arbitrum, kemudian transaction over time, jadi melakukan beberapa transaksi di situ, kemudian transaksi frekuensi dan interactionnya, ada transaction value, providing liquidity, dan activity on Arbitrum Nova guys. Nah, untuk mengecek apakah kalian itu masuk ya atau mempunyai kesempatan di airdrop ini, kalian bisa buka di website arbitrum.foundation, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Kemudian kalian connect ya untuk wallet kalian ya, bisa MetaMask atau wallet yang lain yang sudah kalian integrasikan ya dalam mencoba beberapa tugas yang tadi. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan wallet MetaMask. Kita connect aja ya untuk wallet MetaMask-nya. Nah, akan keluar seperti ini. Kita pilih wallet mana yang kalian gunakan. Nah, di sini saya contohkan menggunakan MetaMask guys. Nah, seumpama jika wallet MetaMask kalian belum ada jaringan Arbitrum, maka kalian harus masukin dulu ya untuk jaringan Arbitrumnya. Caranya gampang, kalian bisa buka aja website Chainlist di chainlist.org. Nah, di sini sudah banyak banget blockchain ya atau network yang bisa kalian masukkan ke jaringan network di MetaMask guys. Pertama kalian connect dulu untuk walletnya, kemudian tinggal klik aja add to MetaMask. Nanti secara otomatis dia akan masuk ke wallet kalian guys. Tinggal klik approve, switch network ya. Kalau belum dalam posisi Arbitrum, maka secara otomatis nanti akan masuk ke MetaMask di jaringan Arbitrum One. Nah, di sini ya sudah terlihat ya jaringan Arbitrum One. Nah, kalau sudah ada jaringan Arbitrum di MetaMask, maka kalian tinggal connect saja untuk walletnya, kemudian pilih MetaMask, tunggu prosesnya, kemudian klik next, klik connect, dan sudah terkoneksi ya di Arbitrum Foundation ini guys ya. Nah, nanti kalian bisa klik untuk cek eligibility-nya ya, apakah kalian termasuk penerima airdrop atau enggak. Kalian klik aja di sini. Nah, di sini kalau kalian memenuhi syarat ataupun eligible ya untuk menerima airdrop, maka akan muncul di sini ya. Nah, di sini kebetulan saya tidak melakukan interaksi di jaringan Arbitrum guys, di wallet saya ini. Jadi saya tidak ada airdrop yang saya dapatkan. Jadi caranya cukup gampang banget untuk cek eligibility ini guys ya. Tapi sayangnya untuk snapshot dari airdrop Arbitrum ini ya, ini sudah selesai di bulan Februari kemarin. Jadi untuk sekarang itu nggak bisa. Tapi kalian pun bisa berpartisipasi di ekosistem dan juga governance untuk beberapa cara ya. Nanti kalian bisa klik aja di sini untuk explore projects dari Arbitrum dan apply untuk menjadi delegate guys. Ini juga lumayan guys kalau kalian mau mengeksplornya ya. Jadi caranya seperti itu, simple banget guys ya. Dan untuk informasi aja, untuk airdropnya ini akan bisa kalian klaim pada 6 hari 7 jam 31 menit lagi guys, atau di tanggal 23 Maret nanti guys. Jadi kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang eligible atau memenuhi syarat untuk airdrop Arbitrum ini guys. Nah, kemudian pertanyaannya guys, kira-kira harga dari token ARB itu berapa? Nah, menurut pemaparan dari Miles Dasher ini ya, how much will ARB be worth? Kalau kita berkaca dari kasus yang kemarin ya, yaitu Optimism, ini juga salah satu layer 2 dari Arbit. Ini juga salah satu layer 2 dari Ethereum guys, yang kemarin juga cukup heboh ya untuk perilisan ataupun airdrop dari Optimism kemarin. Dan kalau kita melihat contoh dari situ, kemungkinan ya nanti untuk token ARB ini akan worth it sekitar harga 1,06 dolar guys. Dan untuk sirkulasi supply-nya itu ada di 10 miliar token ARB. Jadi ini keren banget ya jika nanti kalian mendapatkan airdropnya. Ini cukup lumayan banget, dan kalian bisa lihat di sini untuk perbandingannya ya untuk airdrop yang terjadi baik Optimism, Matic dan lain-lain. Dan untuk beberapa informasi tentang Arbitrum ini, si Miles Dasher ini juga memaparkan ya beberapa hal yang mungkin kalian ingin tahu guys. Nanti kalian bisa baca sendiri lebih detailnya di sini ya. Dan ini cukup bagus untuk lebih paham tentang project dari Arbitrum ini guys. Ini keren banget. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang eligible atau memenuhi syarat ya dari airdrop Arbitrum ini guys dengan tokennya ARB. Dan kalian juga bisa memberikan pendapat kalian ya tentang project dari Arbitrum ini guys di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak tentang project ini. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.